Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Welcome back to my channel yang selalu memberikan berita informasi terbaru seputaran sirkuit Mandalika untuk teman-teman semuanya. Dan bagaimana kondisi dari kawasan ekonomi khusus Mandalika yang sebentar lagi akan menggelarkan event internasional yang kita tunggu-tunggu, yaitu event MotoGP 2023 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober nanti. Ya, jadi kita lihat bagaimana persiapan dan kesiapan dari sirkuit internasional Mandalika untuk menyambut MotoGP pada tahun ini ya. Ya baik teman-teman, jadi sebelum lanjut di video kali ini ya, kita doakan buat teman-teman yang sudah bergabung dan memberikan dukungan untuk channel ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, Menteri BUMN Erick Thohir membongkar data fakta saat sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai sajang MotoGP disebut mengalami kerugian ya. Menurut Erick Thohir menyebutkan kerugian yang dialamatkan pada sirkuit Mandalika Internasional Mandalika tidak benar jika melihat data fakta tersebut. Apalagi Indonesia mengincar gelaran MotoGP 9 tahun ke depan. Ya, kenyataannya sirkuit Mandalika ini disebut sebagai salah satu magnet yang diinginkan oleh Erick Thohir menjadi sebuah kawasan untuk mengembangkan ekonomi jangka panjang. Erick Thohir langsung menolak saat sirkuit Mandalika disebut lakukan pemborosan maupun kerugian hingga 4,6 triliun rupiah. Ya, Erick Thohir menjelaskan jangan sekonyong-konyong 4,6 triliun rupiah disebut pemborosan. Bukan, ini kawasan itu bukan hanya untuk sirkuit. Di situ ada hotel, pullman, infrastruktur yang ada di Mandalika, kata Erick Thohir. Di sirkuit Mandalika sudah ada Eco Marathon dan kedepannya juga akan ada gelaran lomba mobil Porsche ya. Erick Thohir menekankan bahwa ada rencana besar pemerintah untuk mengembangkan kawasan Mandalika dan bahkan mengincar 10 tahun gelaran MotoGP ke depannya. Ya, MotoGP Mandalika sudah berjalan semusim dan diharapkan akan terus berjalan dalam 9 tahun ke depan. MotoGP 10 tahun ini kita mau, lanjut Erick Thohir. Ya, akan tetapi Erick Thohir tak menampak jika akan ada beberapa event yang dinilai berat maka akan dilakukan negosiasi ulang. Menurut Erick Thohir bahwa proyek Mandalika, Tanah Mori, Likupang merupakan proyek-proyek yang harus didorong untuk jangka yang sangat panjang. Ini mimpi kita bersama, tegas Erick Thohir memberikan penjelasan pendek namun detail soal sirkuit Mandalika di akun Instagram pribadinya. Ya, jurnalis senior Dendi Laksono memberikan respon sejumlah mega proyek pada era Joko Widodo ya yang cukup menyita perhatian publik. Ada pola dalam proyek-proyek di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ujar Dendi dalam keterangannya. Ya, hanya saja kata Dendi, manfaat dari mega proyek itu tidak jelas terukur, hanya mengorbankan warga dalam proses pembangunannya. Manfaatnya tidak jelas terukur, mengorbankan warga dalam prosesnya, tegasnya ya. Bukan hanya mengorbankan para warga pada proses pembangunannya ya, dikatakan Dendi, pembangunan proyek tersebut minum kajian sehingga merugi dan meninggalkan tumpukan utang. Minum kajian sehingga rugi dan berutang, manfaatnya hanya bagi dirinya sendiri, citra politik, tugasnya. Dan beberapa mega proyek yang dimaksud dan diantaranya Ford Estate, sirkuit Mandalika, hingga pembangunan ibu kota negara atau IKN.
Ya, demi mencegah ancaman krisis pangan, Presiden Joko Widodo mengagaskan program food estate di beberapa wilayah, termasuk di Kalimantan Tengah ya. 2 tahun berjalan di Kalimantan Tengah, hasilnya gagal, dan perkebunan singkong seluas 600 hektar, mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Bahkan proyek lumbang pangan nasional di wilayah itu hanya memicu persoalan baru ya. Bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam. Ya, selain food estate, ada sirkuit Mandalika. Diketahui holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mengajukan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1.193 triliun rupiah. Ya, rencananya dari total PMN tersebut sebesar 1,05 triliun rupiah akan digunakan untuk membayar utang. Perusahaan diketahui tengah menanggung utang 4,6 triliun rupiah dari proyek sirkuit Mandalika tersebut. Ya, sementara itu pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara saat ini secara bertahap terus dilakukan ya. Dan menilik dari rencana pembangunan IKN Nusantara, pembangunan infrastruktur, perkantoran dan kawasan rumah-rumah menteri yang berjumlah 36 unit mulai dibangun dan diharapkan selesai pada Juni 2024 mendatang ya. Ya, dosen administrasi publik di Universitas Diponegoro, Ari Subowo menyebut pemindahan ibu kota Indonesia merupakan murni keputusan politik. Dia juga mengaku pemindahan ibu kota juga upaya membuang-buang uang negara, kata dia. Ya baik teman-teman semuanya, itulah berita yang dapat saya sampaikan di video kali ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan untuk channel ini. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe share kepada teman-teman semuanya supaya admin senantiasa bisa memberikan video-video terbaru untuk teman-teman semuanya ya. Sekian narasi kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.